Ini adalah kita diberi rahmat, blessing sebagai daerah yang makanannya unik-unik. Ya, bilang mas beberapa waktu mas. Itu faktor, iya mas. Kalau aku ngelihatnya gini, dalam urusan konten satu hal yang penting adalah konsistensi. Namanya nasi tempong di Instagram, akun dengan nama nasi tempong. Delon, lek 70 akun nenek. Aku pernah iseng ngecek pak, pernah tak stories juga. Tempong paling jauh itu ada di Medan, ada juga di Makassar. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the way, on the warga, ngobrol asik sambil tertawa. On the way, on the warga, info dan fakta via media. On the way bersama 24 media. Sampean mas mulai tertarik sampai dunia konten kreator ki sejak kapan sebenarnya? Tertarik nyemplung ya? Nyemplung. Lek tertarik nyemplung iki sebenarnya baru setahun terakhir. Aku tahun lalu tuh nggak bisa edit video. Tahun lalu? Setahun lalu aku nggak bisa edit video, plus. 2023? 2023, November 2023 aku baru belajar edit video. Awal-awal itu? Awal-awal. Mau edit video yang mulai rotok dawa. Terus belum urung wani voice over. Gak wani pak. Tahun lalu dubbing belum berani. Tahun lalu aku masih posting video-video tok yang pakai back song, pakai lagu-lagu, wes gitu aja. Informasi disampaikan melalui teks. Gak pede. Malah lebih kayak iki ya mas, kayak media-media informasi ya malah. Iya, lebih, betul. Ya sak kelasnya Banyuwangi 24 jam lah, model-modelnya gitulah ya. Kurang lebih begitu. Karena aku orangnya nggak sing ahli untuk editing. Rotok gaptek dan rotok males editing. Kalau misalkan dicek videonya Mas Bri sampai detik ini pun videonya itu akeh video-video sing editingnya simple. Wong misalnya dulu aku editnya kok ngono sih, apply to all kayak gitu. Malah bahkan beberapa video apa foto malah nggak edit blast ya. Bah, seringnya begitu. Kalau storiesnya langsung aku posting. Gitu. Nggak ada yang aku misalkan videoku editingnya harus begini kak. Tapi apa enggak seorang konten kreator ki mungkin menurut sampean ya mas? Seorang konten kreator ki terkadang lebih menarik untuk dilihat atau garapannya atau uploadannya itu lebih menarik dilihat karena editingnya bagus. Buat saya tidak. Ya? Aku punya prinsip bahwa konten is the king. Yang penting kontennya. Isinya. Editing bagus itu cuman kosmetik. Iya sih. Aku orangnya pragmatis, ibarat bal-balan. Tujuannya apa sih? Menang kan? Tujuannya menang kan? Main welek piye sing penting menang atau mainnya cantik tapi gagal menang? Mana yang oke? Ini pilihan yang sulit lah aku. Iya, betul. Tapi kalau memang di satu sisi ada orang-orang yang memang suka editingnya bagus, suka visualnya oke, monggo silahkan. Caranya dewe-dewe lah ya. Kalau aku enggak. Kalau Mas Bri enggak? Aku enggak. Aku berpatokan bahwa konten is the king. Wes, baik teman-teman. Ini tadi kebetulan lagi lewat mau ke arah kota, lagi lewat Moncar, lewat Blambangan, terus akhirnya tektokan sama teman saya Mas Bri. Ini kebetulan ada di rumah jadi mampir. Ya, kembali lagi kebetulan. Ya Pe ya. Nggak ada yang kebetulan, ini takdir Tuhan. Ya, hari ini saya akan ngobrol mungkin beberapa teman-teman nggak asing sama Mas Bri, dunia konten kreator, dunia food vlogger namanya Mas. Iya, atau betul. Gimana? Food vlogger apa? Saya lebih suka disebut konten kreator sih ya. Konten kreator. Cuman teman-teman lebih sukanya banyak yang disebut juga food vlogger. Food vlogger. Ya itu wes teman-teman, nanti kalau mau mungkin pengen kita samperin, pengen ngobrol dengan kita, nanti bisa langsung
menuju ke adminnya Media Banyuwangi 24 jam, kita bisa nimbrung di situ, kita bisa ngiklan di situ. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar Mas Bri, selain yang tadi yang mau saya tanyakan adalah kenapa kok mainnya cuma di Twitter sama Instagram? Ini yang setahu saya pribadi loh. Iya, betul. Ada alasan tersendiri apa? Sejujurnya kalau main TikTok saya main ya, beberapa kali posting di TikTok, cuman nggak sering. Yo, ibaratnya nemu tempat nyamannya masing-masing. Iya sih, Mas. Saya lebih nyaman berbicara pakai teks di Twitter. Saya lebih suka membaca pakai teks sebenarnya di Twitter. Saya lebih suka menyampaikan gagasan melalui tulisan. Nah, itulah kenapa awalnya bermainnya di Twitter. Nah, terus seiring waktu melihat Reels pasti gampang booming ya. Reels pasti gampang booming dan jangkauannya masyarakat sekitar itu lebih ke Instagram, bukan ke Twitter. Mau gak mau dipaksa untuk harus main ke video. Terjunlah ke video. Di situ. Tapi kalau memang disebutkan kenapa kok nggak banyak aktif di TikTok, karena saya nggak nyaman di interface, user interface-nya itu menurutku kayak berisik. Iya sih. Penuh. Gambar-gambarnya sak layar ini yang kebek kabeh. Nah, itu yang iya yo. Nggak bisa betah berlama-lama. Ya berarti benang merahnya ya emang nyamannya di situ. Nyamannya di Twitter sama. Terus Instagram dulu apa Twitter dulu sih sebenarnya? Twitter dulu dong. Awal-awal konten Twitter ya? Di Twitter dulu. Karena di Twitter kan kontennya konten berbentuk foto. Yang aku nggak perlu edit. Cuman dateng ada makanan cekrek-cekrek sudah selesai. Nggak perlu harus yang nge-video gimana, nggak perlu. 2016. Mulai awal Twitteran itu mulai 2012 malah. Mulai Twitteran itu dari 2010. 2012 saya sudah posting foto makanan di Instagram. Cuman nggak dipublikasikan yang sebagai akun publik, nggak. Saya sering posting makanan dulu di akun pribadi. Di Instagram loh ya. Itu juga foto? Foto, 2012. Like saya mengerti warung Yudi. Iya. Warung Yudi langgananku ya, kopi setiap minggu itu udah pernah tak kontenin tahun 2012. Inti captionnya adalah ngopi subuh-subuh. Ngopi subuh-subuh, intinya gitu. Saya masih ingat itu tahun 2012. Postingannya masih ada di akun pribadi. Terus memutuskan menjadi seorang konten kreator yang genrenya mungkin makan atau food vlogger. Emang dari awal emang suka dengan dunia itu apa? Begini Mas, kalau menurut saya ada banyak orang-orang yang memang ya niatnya pengen jadi konten kreator. Iya. Iya kan? Wah, aku pengen jadi konten kreator nih. Lah aku enggak. Aku enggak. Sering kali tak sampaikan yang akunku. Aku sering kali ngomong yang akunnya Mas Bri bahwa akun Mas Bri ini dibuat sebagai tujuannya untuk arsip. Awalnya untuk arsip. Dan misalkan aku Mam Rono, Mam Rene nggak hilang. Iya. Seperti itu. Terus hingga tapi emang biasa teman-teman itu biasanya punya feeling Mas. Konten ini rame. Oh ya. Konten yang seperti ini kurang lah. Mungkin beberapa tahun lagi baru bisa rame. Terus mulai dari 2012 atau 16 itulah, itu akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang food vlogger. Iya betul. Punya feeling rame nggak di situ? Kalau misalkan feeling rame sih enggak ya. Misalkan harus, wah ini rame gitu. Enggak, cuman memang ada target sendiri untuk menggapai engagement. Ada target sendiri. Contohnya adalah saya sering, aku biyen ketika dolan di Surabaya, sering mampir makan. Sehari itu bisa makan 7 kali. Kalau misal keluar kota tuh saya bisa makan sehari 5-7 kali. Itu tanpa dibayar loh ya. Memang kesenangan pribadi. Memang seneng makan? Memang seneng nyobain. Jadi maam sehari bisa sampai 5-7 kali di foto-foto, terus nanti dikompilasikan jadi beberapa postingan. Awalnya begitu. Itu pun sekarang tak recap ke Instagram. Misalkan aku jalan-jalan ke Solo, 3 hari di Solo makan di mana aja sih? 3 hari di Jogja makan di mana aja gitu. 3 hari ke Malang mampir ngopi di mana aja. Jadi itu tak kompilasikan. Seperti itu. Awalnya memang kesenangan pribadi. Itu sampean
seperti yang mungkin kita obrolin di belakang kamera tadi, kan lamanya malah di Malang. Iya, betul. Ada di Banyuwangi. Terus akhirnya pindah ke Banyuwangi. Ya, untuk sementara ini bahasanya Mas Bri kan betah lah untuk di Banyuwangi. Terus untuk ke Malang ya nanti dulu lah. Apa karena emang dunia kuliner di Banyuwangi ini semenarik untuk dikontenin? Begini, kalau misalkan menarik untuk dikontenin, iya, sangat menarik. Iya. Kalau misalkan ini ngomongin dikontenin loh ya. Iya. Tapi kalau variatif kalah Pak sama kota-kota gede. Kita ngomongin Malang, Surabaya, Jember pun lebih variatif. Karena begini, Banyuwangi itu nggak punya makanan-makanan khas yang anak kuliahan, anak kampus. Minimnya di situ. Ada, cuman nggak banyak. Bandingkan sama Jember. Jember itu istilahnya surganya konten. Iya sih Mas. Paling enak tuh di Jember, surganya konten. Kalau misalkan mau kontenin Banyuwangi, tinggal ke sini, beres. Gitu loh. Tapi yang bagus dari Banyuwangi adalah kita diberi rahmat, blessing. Blessing sebagai daerah yang makanannya unik-unik. Iya. Nah, itu yang nggak didapat di daerah-daerah lain. Iya ya. Bahkan kan sampai tempong ya. Tempong kalau nggak salah sampai diklaim di Bali kan. Sempet rame lah beberapa waktu Ceritanya bukan diklaim. Ceritanya bukan diklaim. Jadi begini, kenapa tempong itu identik dengan Bali? Iya. Padahal yang jual ya wong Banyuwangi ya. Iya. Karena orang-orang luar kota, orang-orang Surabaya, orang-orang Jakarta, itu kalau misal ke Bali, mam sego tempong cocok, Pak. Cocok makan sego tempong. Mereka makan sego tempong di mana? Di Bali. Taunya sego tempong khas mana? Khas Bali. Nggak ada yang salah dengan itu. Iya. Nggak ada yang salah dengan itu. Cuman saya bersyukur banyak penjual nasi tempong di Bali menuliskan nasi tempong Banyuwangi. Nah, di situ baru banyak orang ngerti, oh ternyata nasi tempong itu dari Banyuwangi, bukan dari Bali. Saiki sampean misalkan nganggur, coba cek HP masing-masing. Silakan searching yang namanya nasi tempong di Instagram. Akun dengan nama nasi tempong. Delokon, lek 70 akun nenek. Aku pernah iseng ngecek, Pak. Pernah tak stories juga. Tempong paling jauh itu ada di Medan. Ada juga di Makassar. Jadi ngulon ngetan ini sak Indonesia enek untuk dodol sego tempong. Padahal gue kalau ngomongin khas ya Banyuwangi. Banyuwangi. Bahkan kan sampai kemarin aku lihat podcastnya siapa ya? Beberapa ya artis Jakarta lah, artis Jakarta. Siapa itu? Oh Vicky kalau nggak salah, Vicky Notonegoro. Itu kan buat Vicky Nitinegoro. Vicky Nitinegoro. Sorry ya, Rek. Aku terus Jawa plek kok. Itu bisnisnya sekarang kan jual nasi tempong. Iya, betul. Itu gimana? Kemarin begini, yang aku pernah menyampaikan ke salah satu kepala daerah yang ada di Banyuwangi, menyampaikan bahwa di Malang itu ada satu destinasi wisata, destinasi untuk makan sego tempong. Sing namanya sego tempong Cak Uut. Pendatang orang liburan ke Malang mampir ini Cak Uut, Pak. Maam sego tempong antrine 2 jam. Ayo, maam sego tempong antrine 2 jam. Tapi yang saya hormat, saya salut sama Cak Uut adalah mereka tetap membawa khas Banyuwangi. Pegawai ini kabeh guys seragam gajah uling. Batik gajah uling semua. Pakai udeng si cowoknya, pegawai cowok. Di depannya, di depan restonya dia, enek barongi. Barong. Kemiren apa tuh? Nah, itu barong mana saya nggak tahu. Nanti mungkin bisa dijelaskan ya. Atau mungkin Cak Uut bisa diundang podcast saya. Kapan-kapan. Mari gini posoan pasti mulai wong. Apa dhewe sing rono piye yo? Yo. Oh iya, betul. Budal Ronai. Kalau nggak salah wongnya wong Glagah kalau nggak salah ya. Wong Glagah atau Licin antara daerah-daerah situ. Yang saya suka adalah mereka setiap postingannya ngomong, "Hey guys, biar iki baru teko." Jadi logat usinya nih masih tetap kental, tetap disampaikan bahwa tempong itu makanan khas Banyuwangi. Cuman mereka jualnya aja di Malang. Lek Rono pas musim liburan, sarapan Rono Jal. Isinya mbak-mbak good looking, well dressed, mas-mas ganteng, om-om dengan baju-baju rapi, gitu. Mam pakai sendok garpu, mam sego tempong. Itu kenapa? Sego tempong nggak sendok garpu, Mas? Iya, Pak. Beberapa orang itu bagi beberapa orang sego tempong itu kepedesan. Iya, wong lek sing nggak biasa kewedangan pasti. Tapi sampean lebih suka sego tempong ki pedes apa enggak?
pedes lah. Oh yo, lek gak pedes gak pedes tempong. koyo kurang lho. Lek gak pedes gak tempong. Jenenge Tempong kan iya itu. Iya, jenenge tempong. Oh, kalau pedes jenenge sego tumpeng. Lek gak pedes jenenge sego tumpeng, betul. Enggak. Kembali lagi ke dunia konten kreator. Ini beberapa kali bahkan kita pertama ketemu itu di workshopnya eventnya Banyuwangi 24 jam di Selain kemarin. Aku lihat nih gini Mas, public speaking untuk Mas Bri ini kan bagus lah kalau menurut saya. Terima kasih. Itu bagus. Dan beberapa kali pernah, walaupun saya nggak langsung nimbrung di situ, tapi pernah ngisi beberapa workshop untuk pemateri, gitu loh. Terus dengan tema-tema yang hampir-hampir sama. Nah terus kenapa kok tertarik ke situ Mas? Maksudnya mengajak ayo buat konten gitu loh. Apa emang secuan itu dunia konten atau gimana? Oke. Kalau misalkan ngomongin dunia konten cuan terlalu jauh. Iya. Terlalu jauh. Kenapa saya menerima setiap tawaran ajakan seperti ini? Ajakan ngobrol, ajakan workshop, ajakan sharing, ajakan kelas. Itu karena satu, aku wongnya doyan ngomong. Nggak podcast ya Mas? Boleh. Aku mari ini tadi pakai tetapi kalian boleh. Lebih yang gusur aku deh. Enggak begitu. Jadi begini. Satu, pasti aku seneng ngomong, seneng ngobrol. Aku seneng ketemu orang-orang baru. Seneng ketemu orang-orang baru, seneng untuk ngobrol, untuk sharing. Apapun aku sering. Kenapa menerima tawaran untuk mengisi kelas, untuk memberikan dalam tanda kutip ilmu? Itu aku merasanya aku itu sopo-sopo, Pak. Aku merasanya itu sopo-sopo. Begitu ada tawaran seperti itu, aku merasa diwongke. Paham ya? Iya. Merasa dihargai. Merasa dihargai. Dan aku selalu berpikiran begini, siapapun kita, apapun profesi kita, sekecil apapun hal yang kita tahu, itu bagi orang lain bisa jadi penting. Informasi itu tadi ya? Iya. Apapun kita, siapapun kita, apapun yang kita tahu, sekecil apapun itu, bagi orang lain itu bisa jadi penting. Iya sih. Bagi orang lain bisa jadi penting. Aku makanya berpikiran bahwa ilmu itu bisa teko sapa wae. Ilmu itu bisa teko sapa wae. Aku bahkan ambek bakul pecel lho, tak sanding, tak ajak ngobrol. Mas, lek gawe bumbu pecel iku resepnya ngene. Dikateni lho, tak catet ning hati. Sama aku kok moro-moro kepikiran ya, Mas. Gawe konten food vlogger tapi podcast. Seru gak sih ngobrol sampai sing owner-e misalnya? Bisa, gak apa-apa. Menarik ini. Menarik. Kalau misalkan mau bikin gitu, silahkan. Ayo, para warga, teman-teman, friend-friendku, sing setuju iki aku nggak konten podcast semangat sampai Mas Bri. boleh. Menarik. Soalnya lah ngomong di postur awak iki wis menarik kabeh. Iki padha gedine. Lah dari situ berawal kenapa nggak hal kecil yang saya punya. Ini ngomong ilmu dan pengetahuan. Ilmuku sepiro sih? Kita tadi di awal sudah ngomong masalah editing. Aku bisa ngedit nggak sih? Nggak bisa. Aku nggak bisa. Aku cuman bahas bagaimana memulainya, bagaimana istiqomah di dunia konten kreator, bagaimana memilih konten yang baik. Tapi misalkan editing yang bagus begini, mungkin jenengan semua yang lebih ahli. Serius. Kalau untuk itu, kenapa aku suka terjun di dunia itu? Jawabannya itu tadi. Satu, aku suka ngobrol. Yang kedua, sekecil apapun ilmu yang kita punya, ayo monggo dibagi. Gitu. Like misalkan ngomong apakah cuannya segede itu terlalu jauh. Tapi like misalkan ngomong gede, yo gede bagi wong-wong sing rajin konten. Hoak Mas. Iya, aku rajin iki. Ya suge-suge. Betul. Aku kan kategorinya orang-orang yang konten seadanya. Kalau perhatikan di kontenku adalah kontennya wong males itu nanti. Ngelihat masuk ke akunnya Mas Bri, itu ibaratnya datang ke akun yang orang-orang mas-mas lagi makan di mana di posting, wes itu toh. Iya sih. Tapi nggak tahu kenapa ya Mas, ini sampai menyadari apa enggak ciri khas dubbing atau intonasi kata-katanya Mas Bri itu ciri khasnya Mas Bri di situ. Maksudnya gini loh, sekarang ada temanku di samping misalnya, aku nggak lihat nih mainan HP, scroll. Kebetulan kontennya Mas Bri lewat dengan
denger suaranya Mas Bri aja udah, pasti kontennya Mas Bri, gitu loh. Iya. Itu adalah salah satu hal yang saya syukuri. Awalnya, karena aku mau ngomong, aku baru belajar bikin dubbing voice over, itu tanggal 21 Januari 2024. Itu video pertamaku yang pakai suaraku metu. Pede Mas? Awalnya enggak, saya didelok nih, kita belum setahun lah ya, ini belum setahun. belum setahun didelok nih, ya kok gini sih ngomongnya gitu. Iya kan, maksudnya kaku banget, terus yang disampaikan apa juga terlalu lambat pace-nya gitu loh. Tapi mikirnya nggak akan berkembang kalau misalkan nggak dimulai. Iya. Saya selalu bilang begitu. Saya bilang gini, everything starts small. Saya selalu bilang itu di semua acara saya sering bilang, everything starts small, just do. Podcast yang kamu buat pertama pasti berantakan. Berantakan banget. Berantakan banget. Tulisan pertama yang kamu buat pasti nggak berurutan. Iya. Dubbing yang pertama kali tak gawe, voice over yang pertama kali aku buat pasti aneh. Ayo. Semua seperti itu. Lagu pertama yang misalkan kamu ciptakan itu pasti nadanya ngalor ngidul pasti. Iya. Seperti itu. Tapi misalkan tetap kayak gitu ya salahnya di kita. Mulailah saja diperbaiki sambil jalan. Untuk semua hal. Kadang kan teman-teman ini bilangnya, mungkin teman-teman senior lah Mas, itu bilangnya itu nanti akan bisa jalan yang ikut jam terbang lah. Betul. Ikut jam terbang. Betul. Tapi entah ya Mas ya, ini ketakut aku pribadi atau gimana jadi sharing. Tapi ya emang ngobrolnya kan sharing ini. Iya. Kadang gini Mas, YouTube ini kan tayang kan setiap hari Minggu, katakan ya. Hari Minggu jam 19. Itu teman-teman sing tetep takok hari Minggu jam 19 jam 7 malam. Wis gak usah takon-takon takon tok jam piro tayang. Itu setiap itu, Mas. Itu kan tak tunggu biasanya. Jam segitu tak tunggu. Aku sebenarnya orang yang paling males mantengin kontenku sendiri gitu loh. Dengan alasan malu. Oh iya. Terkadang malah lebih ke ini yang salah nggak ya aku ngobrol wingi. Malah lebih ke nganu Mas. Iya Mas, maksudnya kayak trigger untuk lebih baik ada. Cuman terkadang bisa dipatahkan karena itu. Kadang lihat komennya teman-teman, sebenarnya kalau aku cuek. Terserah sampai komen dia. Tapi kadang orang sekitarku kayak orang rumah dan lain-lain itu kayaknya tadi kamu di bagian sini kurang gini gitu-gitu loh Mas, malah gitu loh Mas. Itu caranya gimana Mas? Bene se nating tulus gue lah Mas itu Mas. Untuk segala hal aku nating tulus. Untuk segala hal. Misalkan aku kadang-kadang salah juga, ada beberapa yang kurang disebut gitu. Itu nggak apa-apa, ya diakuin aja. Misalkan salah, ya next time nggak usah dibaleni kayak gitu. Lah aku tetap melihat semuanya apa yang kurang dari videoku. Aku dulunya sama kayak gitu loh. Wes lah, benilah ini ya, isin kan. Tapi tak pikir-pikir lagi, kalau dibandingkan video Mas Bri awal-awal sampai saat ini adalah yang membedakan adalah pace ngomongnya. Kalau intonasi ngomongnya sekarang agak cepet. Kalau dulu lambat banget. Karena aku kayak gak ngobrol, kayak menyampaikan berita jadinya. Dulu begitu. Wartawan. Terus orang sama kayak gitu. Terus sampai orang-orang di sekitarku pada disampaikan bahwa ngomong rada cepet aja gak apa-apa karena banyak informasi yang harus disampaikan di situ. Ya wes dievaluasi. Oh ternyata malah nyaman. Dan jadi identitasnya Mas Bri. Identitas. Yes. Identitas. Tapi di satu sisi itu blessing. Blessingnya adalah suaraku ngobrolku wes iso diapali wong gampang. Iya. Nah, aku ngomong herek ngenetak wong wis ngerti gitu. Ngerti. Atau misal Mas Bri lagi makan mie ayam gitu. Itu intonasiku wes wong paham itu kalau misal intonasinya Mas Bri itu blessing nggak bisa diatur. Cuman ada yang tak atur, Pak. Kayak ada yang by design. Aku sering mengulangi beberapa kalimat. Iku nggak yang wah Mas Bri ngomongnya kok diulang-ulang, enggak, itu memang sengaja, Pak. Sengaja biar audiens dengerin itu terus dan nempel. Contohnya, hai teman-teman, di depan, hai teman-teman, ya, hai teman-teman gitu. Ketika orang buka, hai teman-teman, wah pasti Mas Bri. Contohnya kayak misalkan, we friend, teko Ricky, Mam 24 jam. Itu harusnya memang begitu. Ada satu hal yang
diulangi, direpetisi, itu akan lama-lama jadi trademarkmu. Terus Mas Bri juga sering tempat-tempat yang murah, aku sering ngomong dengan tagline murah, meriah, melimpah. Ya. Nah, itu sering. Nah, itu tagline-nya Mas Bri. Di videonya Mas Bri, aku ora tahu Pak nyebut jenengku, aku, saya, itu nggak pernah. Mas Bri. Nah, Mas Bri. Iya, iya. Mas Mas iya kok. Mas Alek. Kayak gitu. Itu karena apa sih? Karena orang-orang biar ngeh. Itu adalah salah satu nge-branding. Branding. Salah satu tipe brandingnya di situ. Terus kalau era sekarang ki sampean setuju apa enggak kalau emang era konten kreator atau sosial media itu digandrungi? Terlebih di Gen Z lah ya. Setuju apa enggak dari situ? Digandrungi dalam artian sebagai profesi. Iya, iya kan faktanya emang seperti itu di lapangan gitu loh Mas Budi. Sangat setuju. Terus cuman terkadang teman-teman atau teman-teman Gen Z, mungkin beberapa teman-teman yang nonton ini juga gini loh Mas, mau memulai sebuah menjadi seorang konten kreator itu tak lepas dari perasaan-perasaan kayak aku mulai dari mana dan aku mulai dengan video apa, aku mau membuat genre apa, itu kan kata-kata template lah untuk seorang yang mau terjun ke dunia konten kreator. Kalau saran dari Mas Bri sendiri gimana Mas? Menanggapi hal-hal seperti itulah. Kalau aku mulailah dengan apa yang kalian suka. Terus Mas? Kalau misalnya ditanyain ya, Iya. mulai ini piye gitu. Iya. Mulai ini piye. Kalau aku mulailah dengan apa yang kalian suka pertama. Yang kedua adalah kalian mulai dengan apa yang kalian bisa. Paham? Pertama nih, di breakdown dulu. Mulai dengan apa yang kalian suka. Yeah. Misalkan aku seneng bal-balan. Iya. Tak mulai dengan, wah aku kudu nge konten bal-balan nih. Oke? Oke. Yang kedua, aku isone opo? Menyebarkan informasi tentang sepak bola. Bisa. Misal ada berita apa, re-upload. Bisa gitu. Atau misalkan mau bikin kompilasi video, kompilasi atau komparasi video silakan dibuat. Habis itu disesuaikan sama style kita, didubbing sendiri. Ngerti nggak akun Minang Kocak? Oh iya, ngerti. Itu awalnya apa sih? Awalnya cuma video-video cuplikan sepak bola didubbing kocak yang menurutku sorry itu itu garing. Tapi audiensnya gede banget, Bos. Iya. Tapi kalau sepak bola sekarang lagi ini sih, Mas. Apalagi untuk yang tayang di TV-TV nasional ya, kayak Timnas dan lain-lain. Kemarin bahkan sampai akunnya 24 ya. Akun IG-nya 24 kan kena apa, Be? Kena ban. Oh, kena ban. Iya, sampai maksudnya untuk memulai dengan karakteristik tapi dari dirinya sendiri gitu loh, Mas. Oke. Kalau misalkan dimulai dari dirinya sendiri, cari hal-hal yang memang bisa dikembangkan sendiri. Contohnya, ketertarikan ke skincare dan make up itu paling gampang sekarang, Pak. Antusiasnya banyak sekali di situ. Itu termasuk untuk cewek-cewek loh ya. Iya. Itu antusiasme ke akun-akun, ke konten-konten seperti itu tinggi sekali. Jadi orang-orang yang mereka suka skincare, suka make up, mereka sering sharing via video, menunjukkan hasilnya masing-masing gitu loh. Ya mulai dari situ aja. Bisanya bikin via foto ya nggak apa-apa, di foto-foto aja, nanti tambahin caption. Kalau memang bisanya video sederhana ya dimulai video sederhana aja nggak apa-apa gitu. Yang penting mulai aja dulu. Yang penting mulai aja dulu dan yang penting kontennya apa. Nah itu loh Mas, yang susah. Gitu. Yang susah loh mungkin ya buat teman-teman. Mau konten apa? Itu loh Mas, mau konten apa? Pertanyaan-pertanyaan template seperti itulah kadang-kadang. Oke. Ini tak sampaikan bahwa ada orang, ini temanku yang aku kenal dia sebagai arek seneng futsal. Dia bikin akun, isinya cuma sparring futsal. Sparring futsal diupload. Dia sendiri yang futsal. Teman-temannya, kalau misalkan teman-temannya dibilangin, kalau misal futsal posting mention ke akun ini, nanti diupload, di repost. Waktu itu zaman repost 2017-2018 kan zamannya repost. Terus habis itu ketika ada liga futsal, ada turnamen futsal, ikut di posting hasil-hasilnya. Jadi besar sekarang dan dia sekarang jadi salah satu akun yang digandeng kerjasama sama timnas futsal. Jadi timnas futsal main kemana ada etika. Berawal dari apa? Dari posting-posting itu, Pak. Wong bal-balan main sparring, di posting ke akunnya dia, di repost. Sesederhana itu.
Aku malah jadi keinget iki sih. Mbak Siapa? siapa itu? Orang Banyuwangi kok. Oh, Mbak Fitri. Fitri Carlina. Oh ya. Itu kan berawal dari emang suka lihat timnas main di Oh, ya. video-videoin. Sekarang kan podcast di mana-mana yang diobrolin timnas. Sampai jadi ketua komunitas Sri Kandi Timnas kalau nggak salah loh Iya, ini iya, ya. iya. Kalau nggak salah ya teman-teman ya, mungkin bisa dibenerin nanti. Maksudnya sebenarnya sesepele itu gitu loh. Iya, betul. Tapi kan faktornya itu apa gitu loh untuk mau memulai sesulit itu gitu loh. Kalau misal faktor memulai itu kemauan masing-masing, nggak bisa dipaksa, Ya. nggak bisa dipaksa. Kalau aku waktu itu faktornya memulai adalah niatan untuk postinganku nggak hilang, postinganku terarsip dengan benar. Saya kan aku bingung, aku tahu mama apa ya ning Glenmore, digoleki, kan iso tinggal scroll. Oh, iya, Videonya ada, kayak gitu. Oh, iki cocok iki enek videonya. Aku tahu mam neng kini loh, aku tahu mam neng pecel iki loh. Tinggal boleh. Oh iya, aku tahu wes tahu tak posting kayak gitu. Arsip kan awalnya niatnya. Oh iya ya. Niatnya begitu. Iya ya. Betul. Makanya ya itu tadi yang penting mulai aja dulu semampunya. Tapi kalau ngomongin lebih jauh masalah cuan dan lain-lain. Kalau menurutnya Mas Bri, cuan atau personal branding dulu? Ini aku ya. Iya, menurutnya Mas Bri. Jawaban personal ya, jawaban personal. Karena ini bukan penghasilan utamaku. Iya. Jelas personal branding. Personal branding. Jelas personal branding. Kalau cuan nomor 3, nomor 4 lah. Banget. Tapi lagian kalau dari personal branding, ya sekarang contohnya si siapa Sekop, siapa? Aduh, Ponidi. Ponidi, ya betul. Personal brandingnya Mas gila, jadi cuan sekarang. Iya, betul kan? Ayo. Awalnya memang personal branding, kalau cuan nyusul, alhamdulillah. Kalau cuan nyusul, alhamdulillah. Gitu. Tapi sekarang kan banyak ya Mas, konten-konten kreator, ya mungkin di Banyuwangi beberapa juga ada lah. Maksudnya naiknya bagus. Tapi langsung hilang Mas, beberapa waktu Mas. Itu faktor, iya Mas? Kalau aku ngelihatnya gini, dalam urusan konten, satu hal yang penting adalah konsistensi. Bentar. Konsistensi itu konsistensi untuk ngonten, apa konsistensi untuk ngonten genre tersebut? Dua-duanya. Yang satu, kalau mix genre, itu biasanya berantakan. Misalkan aku seneng posting makanan, disusupin aku posting ke otomotif. Aku tiba-tiba, wah aku lagi bahas mobil nih, gitu. Itu pasti postingan ini berantakan. Satu. Terus konsistensi posting dalam artian kita ngomong algoritma Instagram ya. Algoritma Instagram ini gak iso membuat Instagram ditinggal suwi-suwi. Aku pernah ketika itu lagi sibuk urusan kerjaan, 2 minggu hampir 3 minggu nggak posting. Sekali posting anyep, balikinnya susah. Balikinnya harus dibom dengan konsistensi itu tadi. Langsung setiap hari harus posting, teng. Pilope. Jadi gitu. Konsistensi. Terus untuk ya itu tadi untuk genre nggak bisa di mix. Terus kalau sudah konsisten di genre itu, konsisten upload, semisal kebiasaan sehari upload 2 kali lah. Kalau kita ngomongin algoritma, ya mungkin beberapa teman yang nonton ini sudah paham lah masalah algoritma. Tapi kok tetap bisa anjlok? Itu biasanya faktor apa? Kalau kayak gitu biasanya isi kontennya kurang menarik. Nah, mungkin isi kontennya kurang menarik. Aku sering kali kalau memang misalkan ada feeling, wah ini kurang menarik nih gitu, untuk diposting. Yo, jadaten Pak, viewersnya sedikit. Iya mana? Aku yang ngono kuwi. Begini, orang nonton ini kan garapnya teko hati ya. Iya. Kalau misalkan nggak dari hati, susah juga gitu loh. Ketika kamu datang ke satu tempat, lagi ada makanan di depanmu nih, di video-video, Iku bisa merasakan, wah ini rame nih bakalnya nih. Oh ini bakal rame, bakal boom. Itu pasti bisa dirasakan. Iya ya.
dirasakan saat itu juga. Pertama kali datang, pertama kali ngevideoin itu bisa Feeling, langsung dirasakan. By feeling masih sok krosok. Tapi kalau sudah feeling, aku feeling nih sama konten ini. Tapi ternyata sepi, pernah? Pernah nggak ya? Feeling. Kalau yang feeling nggak pernah. Kalau yang feeling apa? Nggak pernah. Misal feeling, wah ini pasti rame nih. Kedadak. Feelingnya tepat. Oh iya. Yang sering adalah, wah ini pasti sepi. Tapi ternyata boom. Nah, Ngeditnya ngasal-ngasalan. Iya, Ngeditnya iya, salah-salan. iya. Kadang-kadang beberapa makanan itu ngeditnya susah ya. Iya. Ada beberapa makanan yang ngeditnya susah karena detailnya harus banyak. Itu kan drain energi. Wis kesel dhisik, pas ngedit itu wis kesel dhisik. Itu mikirnya, wah ini paling sepi nih gitu. Tapi ternyata ketika diposting, boom. Itu sering kali seperti itu. Loh, kok rame ya? Kok moro-moro banyak yang komen nih gitu loh. Gak expect ya Mas? Gak expect. Tapi kalau memang misalkan dari awal wis feeling, wah ini rame pasti. Itu seringnya kejadian rame terus. Jarang sih sepi. Tapi lah awake dhewe kok enggak ya? Wah, iki rame ya, sepi. Bintang tamu nih sapa kayak, masa rame? Neng 500 gitu loh. Tapi kalau dunia endorsement, kita ngomongin ke Banyuwangi ya. Lebih menyuruhnya untuk Mas Bri sendiri. Itu gimana Mas? Dunia endorsement di Banyuwangi, apalagi food vlogger ya. Di Banyuwangi, menurut sudut pandang personalnya Mas Bri. Gimana apanya nih? Gimana maksudnya gini, bagus nih untuk di Banyuwangi. Terus kalau kita ngomongin cuan, kalau untuk mencari cuan dari situ juga lumayan nih. Semisal lah. Oke, ngomongin cuan dan prospek ya intinya ya. Ini untuk endorsement di Banyuwangi loh ya. Endorsement di Banyuwangi. Kalau aku ngelihatnya sih potensinya gede sekali ya. Potensinya gede sekali. Karena kalau misal melihat sekarang banyak akun-akun yang dulunya nggak posting tentang makanan, sekarang terjun ke posting makanan. Banyak mana kayak gitu Mas? Merasa nggak sih? Iya. Merasa hal yang kayak gitu ya? Bukannya aku gimana ya, tapi it's good. Silahkan untuk seperti itu. Aku ngomongnya asalkan itu cuan, gas, hajar. Aku nggak ada masalah dengan itu. Apapun akunmu, misalkan memang itu cuan, monggo. Aku orang yang menghargai kerja keras seseorang. Asalkan itu halal, nggak ngerusak tanduran tonggo. Ya. Ancur wis, gasen gak apa-apa wis, ngono lho. Gasen gak apa-apa. Nah, kalau misalkan seperti itu aku melihatnya potensinya sangat tinggi sekali, satu. Dua, banyak teman-teman food vlogger yang saling merangkul. Paham ya di sini ya? Ini untuk food vlogger lah ya? Iya, untuk food vlogger ya. Aku ngomongin khusus yang food vlogger konten makanan ya. Saya sering dapat beberapa kali tawaran endorsement konten, tatanya, lo Mas kenapa saya? Lo saya soalnya direkomendasikan sama admin X. Ya. Saya dapat rekomendasi dari Mbak atau Mas Y. Iya, gitu. iya. Oh yaudah, dari situ saya berterima kasih bahwa ekosistemnya baik. Ekosistemnya baik. Bahkan ada beberapa kali event barengan, pembukaan resto, pembukaan coffee shop, pembukaan cafe, itu yang datang bisa sampai 7 sampai belasan orang datang berbarengan di satu tempat yang sama, ngontenin hal yang sama. Ada juga yang postingnya pun dibuat barengan, ada kayak gitu, dan itu pun baik sebagai simbiosis mutualisme. Iya sih. Teman-teman yang menerima endorse, teman-teman yang food vloggernya pasti dapat uang bensin lah ya, pasti dapat untuk terbantu untuk promosi. Iya. Yang masif loh aku ngomongnya ya, karena kalau memang dia udah ngundang 1 sampai 3 akun itu continue biasanya. Bulan ini ngundang 2 akun, bulan depan ngundang lagi, gantian. Saya sering bilang begitu. Kalau misalkan sekarang udah ngundang Mas Bri, bulan depan nggak usah ngundang Mas Bri gitu. Saya bilang gitu. Ngundang teman-teman yang lain gantian. Udah mau aku aja. Bahkan seperti itu, maksudnya ada supply demand yang terjadi. Tapi kalau menurut Mas Bri sendiri, sebuah circle untuk teman-teman konten kreator itu sepenting apa sih Mas? Ini kita ngomongin circle teman-teman konten kreator. Kalau kita lihat, ini aku nggak tahu kalau yang di Banyuwangi ya. Kalau kita lihat di Malang, di Surabaya, circle teman-teman konten kreator itu ada gitu loh Mas. Ada komunitasnya, ada circle-nya. Kalau di Banyuwangi selama ini loh ya, aku jarang sih yang lihat Mas.
sepenting apa sih sebenarnya sebuah circle dalam Loh, tapi teman-teman sering ngumpul kok. untuk food vlog ya? Iya, sering ngumpul. Teman-teman kan sering ono BSMN itu juga tergabung ke media-media itu juga. Ada Kan? komunitasnya nggak punya? Kalau misal food blogger, komunitas resminya nggak ada. Komunitas resminya nggak ada, cuman arek-arek sering ngumpul-ngumpul dewe. Karena kita sering diundang event berbarengan. Dateng, nang kono wis enek si A, B, C, D. Jadi ya wis ngumpul seperti cair seperti biasa. Yang penting ngobrol aja dulu. Aman kok, nggak ada yang kita sama-sama datang di dunia yang kita suka ya. Iya. Datang di dunia yang kita suka, sama-sama bikin konten dan alhamdulillahnya saling support. Alhamdulillahnya saling support. Untuk di Banyuwangi seperti itu. Ekosistemnya oke. Cuman saya sering bilang bahwa apapun profesimu, berserikatlah. Iya sih Mas. Berserikatlah. Kalau di dunia konten kreator, siapa tahu loh Mas ya, kadang buntu ide dan Iya, betul. sharing sama teman-teman dikasih ide. Lihat toko konten kreator yang jarang ngumpul aku tok malah. Serius. Karena bagi waktunya aku sering salipan. Wong ngalor aku ngidul, wong ngidul aku ngalor. Sering salipan. Apa terlalu fokus sama bisnis? Enggak juga. Cuman aku bagi waktunya. Karena kehidupan sosial lain ya perlu dipakani, Pak. Ya nun sewu kerjaannya nggak cuman bisnis dan konten tok. Iya. Di luar itu ya butuh ada kehidupan sosial yang dirawat seperti itu. Bahkan misalkan ngomong kemarin aku ketemu di satu undangan visit Resto. Ini arek-arek media yang lain ngomong, wah Mas Bri visit sehari berapa kali? Nah, saya nyeletuk, Mas Bri yo sedino pengen 10. Oh, rare gitu loh. Nggak serajin itu aku. Posting pun aku seminggu mungkin cuma 3 kali loh. Seminggu 3 kali. Nggak rajin aku. Itu untuk coba cek yang postinganku yang terbaru. IG ya? Di IG. Kalau di TikTok tadi kan kalau Mas Bri bilang kan di TikTok malah aku terakhir juara. Posting 2 minggu yang lalu. Iya. 2 minggu sekali, gorong karuan posting. Padahal kan kalau personal branding ya nggak bisa mungkirin lah kita ya kalau untuk di TikTok lah ya. Cepetnya personal branding kalau di TikTok ya coba Mas kalau di TikTok kalau mau cari personal branding lah ya itu coba ya cari follower lah. Ada yang TikTok lah. Ya, ini OTW ini apa nih TikTok lah. Mas Aman seneng nama OTW apa warga sekitar? Kalau misalkan ear catching sering gampang didengar OTW. Cuman warga sekitar tuh lebih ngancep, Pak. Warga sekitar itu lebih ke dirimu ya wong sekitar kene gitu. Audiens. Makanya kenapa namanya warga sekitar? OTW warga sekitar. OTW itu kan on the warga. Iya, ayo. Lek OTW terlalu general, tapi gampang dianu. OTW. Kalau mau pesan jersey, jangan lupa langsung ke akunnya Mas Bri. Boleh, siap, silakan DM. Ada ini nggak sih Mas? Ada Instagramnya nggak sih Mas itu? Boleh, silakan dicek di Instagramnya moveor.sportwear. Nanti Instagramnya di sini. Kita musingin editing. Terus kembali lagi ke dunia konten kreator Mas Bri. Untuk menjadi seorang konten kreator atau lagi seperti Mas Bri food vlogger, itu nggak tahu ya Mas teman-teman di sana ya Mas. Sejauh mana kayak rasa takut semisal, aku makan terus nih. Ntar, sorry, badanku gede gimana? Terus ini pernah nggak Mas nemu yang kayak gitu Mas? Gak plus. Ketakutan di aku pribadi ya? Gak plus. Sama emang sorry ya Mas. Segini nih Mas lama. Wes suwi, iki habis turun. Berat badanku malah habis turun. Loh, kok turun Mas? Kalau misalkan ketemu aku tahun 2022, berat badanku 20 kilo lebih dari ini. Lebih berat daripada ini. Apa emang diet? Apa? Begini. Like ngomong di makan terus kayak gitu dan sebagainya, aku makan dalam jumlah ambang batas normal. Aku gak iso. Teman-teman misalkan ngerti, aku badannya gede seperti ini, tapi aku gak iso mamakeh. Belas. Aku mangan Indomie siji, gak entek bos. Sumpah. Aku Indomie ku harus setengah, tapi gak sego. Sih, rek nyapa to rek. Saya tau iki aku jadi iki problematika iki. Nyapa sih Mas mangan mie kok kudu sego gitu Mas. Yo enak toh. Ayo, piye sih?
Nggak ngerti kalau misalkan dianggap kampungan atau gimana ya, dianggap kampungan atau norak nggak ngerti ya. Aku mam sego goreng, lawe mie goreng, Pak. Iya, ini temanku sing kaget. Aku makan di salah satu resto yang tak datengin di Genteng. Ditanyain, Mas Bri, tadi mak apa? Aku mam sego goreng, Mbak, tapi tak lawe mie goreng. Selalu aku seperti itu. Aku sampai ya belum lama inilah nongkrong sama anak-anak, Mas. Pesen mie, aku pesen mie. Aku pesen mie karena bener-bener lapar, 2 porsi. 2 porsi. Terus teman-teman kok padahal kalau ngomongin tingkat kelaparan ini kan sama, soalnya habis dari berkegiatan yang sama lah. Kok pesennya cuma satu-satu. Ini jadi agak piye gini loh Mas aku, Mas. Terus ternyata teman-teman pakai nasi semua. Sampai debat aku, Mas. Rek, kok iso makan mie sego? Jadi aku melihatnya mie itu misalkan lebih nikmatnya sebagai janganing dalam tanda kutip. Oh iya, lauk ya. Lauknya. Aku sering kali begitu. Karena aku suka Chinese food ya. Aku suka Chinese food ketika pesen nasi putih pakai mie. Nasi goreng pakai mie. Di Surabaya ada yang namanya sego krengsengan. Di Surabaya itu ada namanya kuliner, teman-teman. Kalau misalkan nggak ngerti, ada silahkan di googling. Namanya sego krengsengan. Apa itu, Mas? Sego krengsengan ini kayak sego mawut, tapi nggak dicampur. 60% nasi goreng, 40%-nya mie goreng, ditumpuk ning dhuwure. Jadi mie gorengnya diteleh, sego gorengnya diteleh ning piring masing-masing. Setelah sego gorengnya matang, wongnya masak mie goreng. Mie goreng diteleh ning dhuwure sebagai toppingnya. Jadi mam sego goreng lawuh mie goreng. Wah, itu top. Iki tersangka gitu Mas. Iso mangan mie sego. Tapi itu lah diamati Mas. Itu kayak perdebatan kayak apa mangan soto dudek gak sih? Iya. Kayak ngono gitu Mas. Itu sesuai selera gak sih? Sesuai selera karena itu kebiasaan keluarga masing-masing. Ibuku adalah seorang ibu yang bekerja. Jadi gak di rumah. Lek mulai megawe bengi iki biasanya kesal. Masak sesimpelnya. Seringnya beberapa kali itu masak mie dengan lauk nasi. Nasi putih dengan lauknya mie. Nah, itu bagiku nikmat banget itu, Pak. Aku misalkan setelah berkegiatan misal mari event opo ku wesel ngono iku, sing tak goleki, wah aku pokoknya kudu mangan mie karo sego. Terus sampean semisal mau visit nih, mau ngonten di salah satu tempat makan. Itu cara menjaga biasanya kan sehari itu bisa beberapa kali gitu loh Mas. Oh iya, betul. Itu terus cara menjaganya supaya moodnya tetap untuk makan lah ya. Tadi belum terjawab. Ya? Bagaimana kok iso mam terus tapi ngerasa aman? Itu. Karena tadi kan aku ngerasa nggak khawatir kelas. Karena apa? Koncoku akeh, Pak. Koncoku akeh. Aku dalam setiap visit aku bisa sehari katakanlah ada 2 atau 3 jadwal visit. Itu temennya sing tak jak beda-beda. Silahkan cek di akun Mas Bri, model yang diajak maem, talent yang diajak maem, itu uangnya beda-beda, ganti-ganti. Nah, itu pasti mengarah sama pertanyaan aku yang ini. Nah, itulah kenapa menjaga moodnya, karena uangnya ganti. Karena uangnya ganti, temen makannya ganti, satu. Kedua, mereka-mereka ini yang tak tugasi gak nyentak nih makanan. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah satu pihak, kalau misalkan sedikit kurang nyaman ketika Mas Bri visit datangnya rame-rame. Itu tujuanku, Pak. Oh iya Mas. Kalau seperti itu Mas. Kalau rame-rame Mas untuk visit lah ya. Loh, yang penting kan apa yang dikeluarkan, misal menunya satu meja nih. Iya. Yang makan 1 orang atau yang makan 6 orang kan sama aja. Menunya yang keluar itu. Yang penting nggak nambah ya. Yang penting aku nggak nambah. Kalau misalkan nambah, aku ya tahu diri untuk bayar sendiri. Itu kenapa? Aku makanan itu aku makanan suka. Aku suka makan, tapi aku nggak bisa makan banyak. Aku suka makan, tapi aku nggak bisa makan banyak. Tapi aku bisa makan sering. Bisa makan sering, tapi nggak bisa makan banyak. Misalkan aku saiki mam nih, gue 1 jam kemudian aku mam nih, iso. Tapi sekali mam bergunung-gunung, gak iso, Pak. Gitu. Terus kenapa aku ngajak pasukan adalah makanan itu semuanya aku harus ngicip, semuanya aku harus mencoba. Itu untuk validitas apa yang tak sampaikan ke teman-teman. Iya. Itu harus dicoba semua, Pak. Meskipun cuma 2 sendok kudu njajal kabeh.
Sisanya siapa yang menghabiskan? Yo, Bolo Kurawa sing milu iki mau. Teman-teman itu tadi. Mm-mm. Tapi pernah nggak Mas? Iki sudah sampai nih di tempat visit, di tempat konten ya. Makanan sudah keluar gitu loh. Terus setelah dirasakan nggak cocok nih sama lidahnya Mas Bri gitu. Terus antisipasinya hal-hal seperti itu. Tapi pernah ngalamin. Pernah. Antisipasi dalam hal apa nih? Yang disampaikan Yang atau disampaikan? antisipasi ketika pas makan di situ? Yang disampaikan dong. Oke, yang disampaikan ya. Ketika aku makanannya nggak cocok, itu aku sampaikan dulu ke ownernya. Ya. Kalau misalkan ada makanan yang dalam tanda kutip bermasalah, misalkan ada salah satu makanan yang ternyata basi, Ya. yang basi, itu aku tak sampaikan. Bu, Mbak, ini ternyata makanannya kok basi ya, gitu. Oh iya Mas, mohon maaf ya nanti nggak usah ditampilkan, itu bisa. Seperti itu bisa. Terus kalau misalkan aku nggak cocok sama makanannya, tapi teman-temanku yang lain ngomong cocok, ada beberapa makanan yang aku memang nggak suka ya. Iya. Tapi ada di salah satu menu. Tapi menu-menu yang lain aku suka. Itu aku pasti sebutkan menu yang aku suka dulu. Misalkan di warung A ini, Mas Bri sukanya makanan ini. Itu aku tak sebutkan. Kalau makanan yang nggak suka, yang makan temanku. Tapi aku tetap ngicip. Itu ya, berarti pentingnya nggak sendiri ya. Oh iya, pentingnya nggak sendiri begitu. Makan. Terus pernah visit paling jauh di mana, Mas? Kali Baru pernah. Untuk di luar Banyuwangi? Oh, aku luar Banyuwangi masih menolak. Oh, masih menolak. Tapi Tapi ada menolak. Masih ada tawaran. Baru 3 hari yang lalu menolak. luar Banyuwangi. Luar Banyuwangi. Kenapa? Jarak apa? Karena jarak dan ini mau libur ya, akhir tahun, jadi ngambil tik untuk libur akhir tahun, jadi nggak ngambil dulu. Karena yang satu pasti jarak, 2 audiens. Aku menyadari bahwa alhamdulillah followersnya Mas Bri itu organik. Aku nggak tuku follower sama sekali. Alhamdulillah organik dan mostly Banyuwangi. Aku menyampaikan bahwa Mbak, mohon maaf kalau misalkan saya harus visit ke kota X, follower saya tapi basicnya di Banyuwangi. Aku menyampaikan di awal seperti itu. Apa karena ini buat teman-teman, ini Mas Bri ini sebentar lagi juga mungkin istri dari Mas Bri ini kan sedang hamil tua. Iya betul. Ini mungkin ya hitungan minggu-minggu depan lah mungkin. Iya betul. Kalau HPL-nya ya. Iya. Ya, jadi kita doakan semoga lancar untuk kelahirannya. Amin. Ibu dan dedeknya juga dalam keadaan sehat. Amin. Nah, terus menghindari visit-visit atau konten jarak jauh apa juga karena itu? Enggak juga, karena begini. Karena misalkan kalau konten jarak jauh itu energinya untuk ke tempatnya itu yang mahal. Energi? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Aku kalau misalkan dibayar mahal pun, kalau misal harus keluar kota, itu bagi waktunya susah. Satu, karena ada kerjaan lain. Satu. Iya. Terus ada kehidupan sosial yang kayak jadi tinggal-tinggal. Terus kalau misalkan keluar kota, aku gak iso kayak wong-wong, Pak. Katakanlah ada undangan ke Jember. Wong-wong iso datang berangkat pagi, nang kono siang sampai sore terus mulih. Aku ra iso, Pak. Carry nang kono pirang dino aku kok. Ayo extend. Oh iya ya. Faktor X. Terus tapi begini, salah satu alasanku kenapa belum menerima tawaran dari luar kota adalah aku sadar kemampuan. Sadar kemampuanku adalah takut nggak memenuhi ekspektasi yang mengundang. Udah jauh-jauh ngundang ke luar kota, takutnya nggak sesuai ekspektasi dan takutnya lagi audiensnya nggak nyampe. Meskipun Reels itu jangkauannya global loh ya. Iya. Ya cuman ya kita sadar diri lah. Tapi biasanya kan kalau menawarkan, biasanya kan juga sudah melihat Mas isi kontennya gitu. Iya, betul. Sering kali begitu. Aku ada beberapa konten ketika contohnya konten aku 3 hari di Jogja makan kemana aja, itu tembus lebih dari 1 juta viewers, karena ya Jogja tempat tujuan orang-orang gitu loh. Orang-orang banyak melihat itu karena wah aku atin di Jogja, ini postingan ini bermanfaat nih, makanya ditonton seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk brand masih belum lah. Jadi nggak semua kesempatan harus diambil. Ya, nggak semua kesempatan harus diambil. Karena setiap pengambilan
kesempatan juga ada yang ditaruhkan. Iya, betul. Terus setelah ini, Mas Bri, setelah ada Dede, dunia konten kreatornya gimana? Apa emang sudah ada stok dari sekarang atau gimana Begini, di databaseku itu banyak video-video yang belum terupload, Pak. Banyak sekali. Misalkan Mas Bri disebut sebagai orang-orang konten kreator yang fokusnya ke UMKM, saya setuju. Bahkan aku ngelihatnya, wah, ini sing tak pangan kok embongan kabeh ya gitu loh. Iya, tapi ya Mas, aku kadang yang ngerasa ngono sih. Kan, betul kan? Sing tak pangan kok embongan kabeh ya. Karena itu tadi, berangkat dari mana sih? Berangkat dari apa yang kita suka. Bahkan teman-teman yang di akunnya Mas Bri itu banyak yang bilang bahwa Mas Bri ini duta pecel karena makannya pecel terus. Pak, percaya apa ora, aku bisa makan pecel itu sehari 3 atau 4 kali. Makan pecel tok di tempat yang berbeda-beda. Dan aku iso bendino mangan pecel bisa. Gak bosen, gak. Emang suka berarti? Emang suka. Pecel Mas, nih Banyuwangi sih paling enak ya. Gak apa-apa harus ditanya. Oke ya, misal pecel paling enak itu aku misalkan disuruh nanya pecel enak itu di mana? Pecel itu lebih banyak di daerah Banyuwangi Kidulan. Iya. Daripada di kota. Iya. Ini klaim ya, ini klaim versiku. Kalau misalkan ada yang bilang di kota enak, ya monggo silakan. Kalau kita ngomong yang di kota dulu, lebih banyak pasti di selatan ya. Kalau di kota aku suka yang di Sri Tanjung. Pecelnya Mbah Pat yang biasanya jual yang di pinggiran. Itu jualnya dino Minggu toh. Nah, itu enak. Terus pecelnya Busum. Pecelnya Busum. Terus ada lagi pecel yang malam-malam di dalam pasar Kertosari. Kertosari. Itu sing stasiun Lawas. Oh iya. Itu pasar apa sih namanya? Pasar apa kuwi? Stasiun Lawas. Yes, karena kita ini orang Kidulan. Ya pokoknya pasar itulah. Iya, betul, yang di situ. Terus? Itu kalau di kota. Kidulan lebih oke nih, Pak. Kidulan jajak itu wakil pecel enak. Iya, jajak wakil, Pak. Depan Hotel BI itu enak tuh. Depan Hotel BI enak. Yang barusan beberapa minggu yang lalu tak posting Benjuluk sing pecel malam. Oh, yang perempatan lampu merah. Pertigaan lampu merah. Itu enak juga. Terus Serono ini ada Mbak Rince. Mbak Rince itu menurutku enaknya standar, cuman bersih dan pilihannya banyak. Senengannya ibu-ibu, bapak-bapak rame di situ. Standar karena menurutku kurang pedes. Situ toh. Terus aku nggak ngerti kenapa ini pro kontra ya. Aku seneng banget Dek pecel Mbok Sarti. Muncar. Iya. Itu aku seneng banget pecel pedes itu. Iya. Cuman banyak orang-orang sih nggak serap di situ. Iya sih, itu kan alasan selera. Karena A, B, C, D, selera. Iya sih. Genteng itu ono sing pecel lontong weci. Sing ndi iki? Ning jero gang, Pak, mburine Raja Wali Sportwear. Raja Wali Sport mlebu. Terus ya? Daerah Pasar, Mburi Pasar. Oh, Mburi Pasar. Moro seneng mlebu. Oh, Moro seneng mlebu. Renang kapan-kapan terus. Nah, itu kurang lebih ya itu aja sih kalau misalkan ngomong yang top tier ya di situ. Itu tapi ini Mas, pernah nggak? Pokoknya kan sebenarnya visit di situ gitu loh, visit di tempat makan itu gitu loh. Tapi belum kesampaian sampai sekarang. Di mana ya? Ada beberapa tempat. Salah satunya ada aku lali nama penjualnya sate, Pak. Sate di Glenmore arah Jalan Lingkar. Sate Glenmore. Pak Sopo ngono lho jeneng. Banyak yang menyarankan ke situ dan menarik dan ini kurang keturutan. Tapi di komen-komen teman-teman untuk uploadan Mas Bri kadang ngambil nggak dari situ, dari beberapa komen teman-teman? Sering, sangat sering. Kayak yang kemarin baru saya posting beberapa hari yang lalu itu ada yang namanya ikan bakar popokan. Ikan bakar popokan di Sumbersari, Serono. Oh. Itu ikan bakar sak porsi harganya cuma 12.000 sampai sego ya. Itu aku terakhir ke sana tahun 2021. Tahu tak posting juga tahun 2021, 3 tahun yang lalu, Pak. Posting lagi. Suwi gak rono, Pak. Suwi gak rono 3 tahun nggak ke sana. Diilingnya followers. Mas ini enak ikan bakar ini.
oh iya mas aku suwi gak merono, langsung tak parani. Terus ada followers yang posting, mas sarapan dulu, sarapan di suasana pepohonan, mame gurus-gurus campur tapi lawuh iwak paru. Menarik, itu bagiku menarik. Tempting, kita nyebutnya tempting. Tak parani. Namanya Warung Perhutani. Kalau misalkan di postingan Mas Bri bisa dicek juga. Itu baru sekitar 2-3 minggu yang lalu. Warung Di mana itu, Mas? Kalipuro. Oh, di Kalipuro. Kalipuro Ngalor sini. Kecamatan Kalipuro Ngalor. Nah, tak parani. Tempatnya oke, koyok jawatan di bawah pohon-pohon terbesi gede ngono iku. Ono vibes wong-wong ngetok-ngetoki kayu. Warung itu warung gede, vibes warung lawas, isi makanannya semuanya kita coba enak kabeh dan murah. Yang penting itu ya. Enak, murah. Murah meriah melimpah. Ya, Indonesia banget dong, Rek. Jawa banget. Murah melimpah. Piye Mas? Murah, meriah, melimpah. Murah, meriah, melimpah. Terus Mas Bri. Terakhir Mas, buat teman-teman yang ini ada dua sih. Ada dua pertanyaan menuju terakhir. Yang pertama adalah monggo mungkin sapa-sapa teman-temannya untuk yang sampai detik ini tetap masih bertanya-tanya perihal yang tadi saya tanyakan, konten masih belum ada keberanian lah bahasanya untuk memulai sebuah konten dan mungkin hal-hal seperti itulah. Oke. Hai teman-teman, buat teman-temannya Mas Bri, teman-temannya OTW warga sekitar, Mas Bri cuma mau bilang kalau misalkan mau bikin konten silahkan dimulai aja dulu. Silahkan mulai dengan apa yang kalian mau dan silahkan dimulai dengan apa yang kalian mampu. Dua ini aja dulu. Dimulai dengan apa yang kalian mau, dalam artian minat kalian dalam hal apa. Silahkan dimulai di situ. Silahkan dimulai dalam apa yang kalian mampu, itu artinya adalah sesuai kemampuan kita saat ini. Kalau memang bisanya foto, silahkan pakai foto. Bisanya video sederhana, silahkan video sederhana. Dan saya nggak pernah bosan-bosan bilang everything start small. Semua hal dimulai dari hal yang kecil. Nah, misalkan nggak dimulai, kita tahu dari mana. Silahkan dibenahi sambil berjalan. Kalau misalkan nunggu sempurna, kita nggak jalan-jalan. Iya. Serius. Ya cukup seperti itu. Terus yang terakhir Mas Bri, berhubung ini kita nggak ngobrolin Mas Bri ini sedikit ke politik, nggak ngobrolin Mas Bri ke satu, kedua dan lain-lain. Harapan semua kita masyarakat kan tentu punya hak untuk berharap ya, untuk siapapun yang terpilih, walaupun ya sudah yang satu atau yang dua sudah ada beberapa pengumuman yang si ini menang gitu loh Mas. Tapi terlepas dari itu, harapan Mas untuk yang besok mau memimpin Banyuwangi, harapannya Mas Bri sebagai seorang bisnismen di Banyuwangi, juga seorang konten kreator di Banyuwangi, apa harapan? Kalau saya berharap siapapun pemimpinnya besok lebih memperhatikan UMKM dan teman-teman generasi muda. Karena non sewu banyak hal yang bisa digarap hanya oleh teman-teman generasi muda. Iya. Saya nggak mau dikotomi antara pejabat yang generasi boomers atau generasi muda, enggak. Cuman kenyataannya seperti itu. Kenyataannya seperti itu, banyak hal yang bisa dikerjakan dengan kolaborasi anak-anak muda. Kalau memang nggak melibatkan anak-anak muda, susah. Monggo, kita orang-orang swasta ya, orang-orang yang ada di luar pemerintahan, kita sangat terbuka untuk diajak berkolaborasi. Intinya itu, kalau memang misalkan banyak hal di Banyuwangi yang susah untuk dikerjakan dari teman-teman dinas, kita yang ada di luaran ini siap menerima untuk kerjasama kan ya? Seperti itu. Banyak tempat-tempat yang bisa dieksplor, banyak tempat-tempat yang bisa dikembangkan, dan itu banyak ide-ide yang biasanya muncul dari anak-anak muda. Dan anak-anak muda seringnya punya ide tapi nggak tahu untuk mengembangkannya di mana. Betul kan ya? Betul. Seringnya seperti itu. Ya, saya berharap pemerintahan berikutnya merangkul semua teman-teman pemuda-pemuda yang ada di Banyuwangi. Jadi pemuda Banyuwangi butuh wadah. Butuh wadah untuk itu. Jadi untuk pemerintah kabupaten ya, pemerintah kabupaten Banyuwangi jangan gengsi kalau misalkan memang butuh bantuan kita untuk bikin event, bikin market UMKM dan sebagainya, kita siap kok untuk dilibatkan. UMKM Banyuwangi banyak banget, sumpah. Mulai dari clothing, UMKM kuliner, terus teman-teman media, itu banyak banget orang-orang yang saya rasa
kapabilitasnya nggak bisa diragukan lagi. Iya. Dan itu siap untuk berkolaborasi. Iya. Mantap. Ada lagi? Mungkin itu saja Mas Bri. Siap. Kembali lagi, terima kasih sudah diperkenankan mampir di istananya Mas Bri yang wah luar biasa ini kalau menurut saya. Terima kasih sudah mampir. Jamuannya terima kasih juga untuk para warga, untuk friend-friendku di rumah yang tetap stay tune channel ini. Jangan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, atau yang mau kasih saran, pesan dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau yang mau pingin ngobrol sama kita, nimbrung dengan kita, ya entah itu bisnis, entah itu apa, kalian bisa langsung japri nomor admin yang mungkin saya kasih di deskripsi nanti ya. Mungkin itu saja para warga, teman-teman, terima kasih. Saya mewakili tim dari Banyuwangi 24 Jam, mungkin Mas Bri juga, sekeluarga. Sekali lagi kita doakan untuk istri dari Mas Bri nanti melahirkan secara normal, amin. Thank you. Sesuai rencana. Dan Dedek dan Ibu semoganya sehat-sehat selalu. Amin. Mungkin itu saja teman-teman, para warga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. On the Warga, info dan fakta via media.